Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia. Apa kabar nih anak-anak ibu di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajarnya walau kita masih di tengah pandemi. Hari ini Ibu dengan Bu Eva dan Bu Yauna akan membantu anak-anak ibu di rumah untuk membahas sistem periodik unsur. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan menentukan elektron valensi dan menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektronnya. Sebelum kita masuk materi hari ini, alangkah baiknya nih Bu Indah, kita lihat materi kita sebelumnya. Karena materi sebelumnya sangat berhubungan dengan materi kita hari ini. Jadi, Ibu akan mengulang kembali bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron dari unsur litium, karbon, dan ferum. Ya. Jadi, Ibu minta tolong nih sama anak-anak di rumah, coba tuliskan konfigurasi dari litium, karbon, dan ferum. Diberikan waktunya 5 detik ya. Oke, kita lihat nih konfigurasinya. Ya, litium 1s2, 2s1, karbon 1s2, 2s2, 2p2, ferum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Nah, tadi yang sudah menjawab, bagaimana jawabannya benar? Oke, terima kasih yang benar. Berarti sudah paham dengan materi kita sebelumnya. Yang belum benar, tolong diperbaiki lagi. Tulis berdasarkan tingkat energi, urutkan elektronnya sesuai dengan kemampuan masing-masing subkulit. Nah, dari konfigurasi ini, kita bisa menentukan ada namanya elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron terakhir yang dimiliki oleh satu unsur yang bisa digunakan untuk berikatan. Ya. Jadi, masing-masing unsur kita yang 3 di sini, ternyata elektron terakhirnya itu berbeda ya. Nah, dan berakhir di subkulit S, berakhir di P, dan berakhir di D. Bagaimana elektron valensi mereka? Coba kita lihat. Ya, ini elektron valensinya. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Bagaimana cara menentukan elektron valensi dari masing-masing unsur. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu tabel yang berisi identitas unsur-unsur yang disusun dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat unsurnya. Nah, ini bisa kita lihat sistem periodik unsur yang kita gunakan hingga sekarang. SPU yang anak-anak ibu tadi sudah lihat merupakan SPU yang telah melewati sejarah panjang dan banyak perkembangan. Pada saat itu, ilmuwan berlomba-lomba untuk menyusun unsur-unsur yang sudah ditemukan. Yang pertama, pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifat logam dan non-logamnya. Kemudian, muncul konsep dari Dobereiner yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 unsur atau disebut dengan triade. Perkembangan ini berlanjut ke hukum oktav oleh John Newlands. Newlands tidak hanya mengelompokkan berdasarkan kemiripan sifat, tetapi juga kenaikan massa atom, di mana satu kelompok terdiri dari 8 unsur, atau disebut dengan oktav. Pada era yang sama, Meyer telah menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, konsep ini dilengkapi oleh Mendeleev yang menyusun unsur secara horizontal dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan massa atomnya pula. Hingga akhirnya banyak sekali penemuan unsur-unsur baru oleh ilmuwan dan terjadi penyempurnaan sehingga didapatkan sistem periodik modern. Sistem periodik modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Oke, kita akan lihat ini adalah ini adalah sistem periodik modern. Yang bentuk seperti ini mungkin anak-anak ibu di rumah sudah pernah lihat ya, tapi belum tahu ini namanya sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini terdiri dari ada yang namanya 1A, 2A ini kita sebut dengan golongan, ada yang namanya periode yang ke bawah ya. Kiri ke kanan itu golongannya, ini periode ke bawah. Sistem periodik modern ini disusun berdasarkan
kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Jadi anak-anak ibu coba perhatikan, ini ada hidrogen dengan nomor atom 1, dilanjutkan dengan di sini helium, nomor atomnya 2, kemudian litium 3, berilium 4, dan seterusnya. Jadi dari kiri ke kanan ini naik nomor atomnya. Ya. Kemudian hidrogen di bawahnya ada litium. Kenapa litium ada di bawah hidrogen? Kenapa nggak berada di samping helium? Karena litium punya sifat yang mirip dengan hidrogen. Jadi hidrogen, litium, natrium itu mempunyai sifat yang mirip ke bawah. Ya, kita coba lihat. Nah, ini tadi yang kita sebut dengan periode. Jadi di sistem periode ini ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, dan periode 7. Ya. Kalau golongannya ini yang dikasih panah merah, ini golongan 1A, golongan 2A, langsung case-nya 3A, 4A, 5A sampai dengan 8A. Kemudian ada golongan B di sini. Nah, golongan B, ini golongan B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ini 8B, 1B, dan 2B. Ini juga di sini ada namanya golongan lantanida dan aktinida. Ini adalah golongan transisi dalam ya dari golongan sini. Oke, kita coba lihat lagi pembahasan lebih lanjut. Oke, golongan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada golongan utama atau biasa disebut golongan A. Golongan utama ini terdiri dari 8 golongan. Nah, ini yang terdapat pada lingkaran hitam itu termasuk golongan utama. Ada 1A, 2A, kemudian 3A sampai 8A. Pada konfigurasinya, elektron valensi pada golongan utama ini berakhir di subkulit NS atau NSNP. Dengan N itu merupakan jumlah kulitnya. Nah, setelah golongan A, ada yang namanya golongan transisi atau disebut dengan golongan B. Sama seperti golongan A, golongan B juga memiliki 8 golongan. Nah, ini adalah letak golongan B yang berada di tengah-tengah golongan A. Nah, pada konfigurasi golongan B atau golongan transisi, elektron valensinya berakhir di subkulit N-1, N-1D, NS, di mana N itu adalah jumlah kulit ya Bunda ya. Nah, kita lihat di sini hubungan konfigurasi elektron dan letak unsur dalam sistem periode. Nah, konfigurasi elektron valensi. Jadi kita udah sama-sama bahas ya tentang apa itu elektron valensi. Kalau golongan utama, maka elektron valensinya berakhir di NS atau NSNP ya. Kita lihat yang pertama dulu, yang konfigurasi yang berakhir di subkulit S. Jadi kalau berakhir subkulit S ada dua kemungkinan elektron valensinya, NS1 dan NS2. Tidak mungkin kita temukan NS3 karena subkulit S hanya maksimal menampung 2 elektron saja ya. Kalau dia berakhir pada subkulit S, maka pastikan dia berada pada golongan A ya. Bagaimana cara menentukan golongan A yang mana? Tinggal dilihat elektron yang berada di subkulit saja. Kalau dia berakhir pada 1 dengan jumlah elektronnya 1, S1, maka golongannya adalah 1A. Kalau berakhir di S pangkat 2, maka golongannya adalah 2A. Jadi jumlah elektron yang ada di masing-masing subkulit menentukan jumlah golongannya. Ya. Untuk periodenya berarti lihat dari nilai N yang ada di subkulitnya. Demikian juga untuk subkulit P. P itu dia dimulai dengan P1 sampai dengan P6. Ya, jadi untuk melihat letak unsurnya, kalau berakhir di subkulit P, maka elektron valensinya terdiri dari subkulit S dan P dengan nilai N yang sama. Ya, SP dengan nilai N yang sama. Jadi untuk melihat golongan tinggal dijumlahkan elektron di sini saja. 2 tambah 1 berarti golongan 3A. Di bawahnya 2 tambah 2 berarti golongannya 4A.
polanya akan berulang sampai dengan golongan 8A ya. Untuk periode sama seperti tadi, tinggal dilihat nilai N dari subkulit di elektron valensinya. Nah, sekarang coba perhatikan untuk golongan B. Jadi, kalau seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau konfigurasi untuk golongan B itu berakhir di konfigurasi N-1D NS. Jadi, untuk penentuan golongannya, sama seperti golongan A, kita lihat jumlah elektronnya. Ini di subkulit D ada 1, di subkulit S ada 2, berarti 1 tambah 2, 3. Berarti konfigurasi yang memiliki elektron valensi seperti ini termasuk di golongan 3B. Kemudian sama juga untuk 4B, 5B, 6B, 7B. Untuk 8B itu kita ada 3 jenis konfigurasi yang termasuk ke golongan 3B. Ada N-1D6 NS2, ada N-1D7 NS2, dan N-1D8 NS2. Jadi ketiga ini termasuk golongan 8D. Kemudian kalau untuk golongannya, untuk periodenya, kita lihat dari jumlah kulit terbesar, yaitu ada di subkulit S-nya. Oke, mungkin ini tambahkan sedikit ya, Bu Yauna ya, Bu Indah juga. Ini untuk D itu ada tambahan informasi ternyata. D itu karena memiliki elektron yang banyak, jadi kestabilan subkulitnya penting diperhatikan. Yang kita tahu D itu punya 5 orbital ya. Jadi pada subkulit D, penempatan elektron tidak boleh mendekati setengah penuh atau mendekati penuh. Jadi intinya D tidak bisa elektronnya itu 4 dan 9. Nah, langsung saja kita bilang ya, D tidak bisa 4 dan 9. Jadi bila D punya elektron 4 atau 9, maka ada elektron yang tereksitasi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi ada elektron yang tertarik dari subkulit S ke subkulit D ya. Nah, kita coba lihat di sini. Untuk yang ini contohnya ya. Harusnya kan S-nya 2, karena D di sini 4, maka yang S ditarik 1. Sehingga D-nya menjadi 5, S-nya menjadi 1. Kalau S tidak masalah 1, karena dia hanya punya 1 orbital. Jadi masih bisa menjaga kestabilan orbitalnya. Kemudian juga di sini, ini harusnya S-nya 2, D-nya 9. Tapi karena 9 tidak boleh tadi, maka 1 elektron S akan tertarik ke D. Jadinya D10, S-nya 1 ya. Nah, ini kalau jumlahnya ada 11. Kalau 11 kita sebutkan golongannya 1D. Kalau jumlahnya 12 kita sebutkan golongannya 2D ya. Ini menarik nih Bu Ida, Bu Yona. Jadi menurut Ibu ini lebih mudah kalau kita pahami dengan contoh soal ya. Kita coba lihat contoh soalnya nih ya. Contoh soalnya. Nah, di sini kita punya contoh soal yang bunyinya tentukan letak unsur dari Na, natrium, oksigen, mangan atau Mn di dalam sistem periodik unsur. Nah, bagaimana nih langkah-langkah untuk menentukan letak dari unsur-unsur yang kita punya dalam sistem periodik unsur? Yang pertama, kita harus tentukan dulu ya Bu, konfigurasi elektronnya. Ya, benar. Kita harus tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Kemudian yang penting lagi kita tahu dulu elektron valensinya. Dia berakhir pada subkulit yang mana. Kalau dia berakhir pada subkulit S, berarti elektron valensinya cukup subkulit S saja. Kalau berakhir di P, berarti elektron valensinya ada di subkulit NS dan NP. Iya, betul Bu Yona. Kalau dia berakhir di D, lain lagi ya Bu Yona ya? Iya, Gimana benar tuh? sekali. Kalau berakhir di D, berarti N-1D, NS. Seperti itu. Jadi nanti kita sesuaikan ya dari konfigurasinya. Kita mulai jawab nih soal yang pertama.
Kita mau lihat, nah ini untuk NA, seperti yang dibilang Bu Indah tadi, kita harus tuliskan konfigurasinya dulu. NA di konfigurasinya berakhir di 3s1 ya. Nah, maka kita lihat tadi 3s1 berarti elektron valensinya yang terakhir. Subkulit S berarti hanya S saja. S saja, lihat elektronnya berapa, hanya ada satu ya. Berarti dia golongan 1A. Nah, periodenya yang mana? Lihat N yang terbesar. 3, berarti dia berada pada periode ketiga. Jadi, Na terletak pada golongan 1A periode ketiga. Coba kita cek di sistem periodiknya. Nah, Na yang mana? Nah, ternyata Na ada di sini. Benar nggak dia golongan 1A? Coba lihat ke atas. Benar, golongan 1A. Hitung periodenya. Periode 1, periode 2, periode ketiga. Jadi jawaban kita sudah benar. Kita lanjutkan soal yang kedua tadi ya, ada oksigen. Nah, oksigen memiliki jumlah elektron ada 8. Jadi langkah pertama tadi udah jelas ya kalau kita harus buat konfigurasinya terlebih dahulu. Jadi oksigen kita buat konfigurasinya itu berakhir di subkulit P. Jadi kalau dia berakhir di subkulit P berarti kita harus lihat di subkulit S-nya juga. Berarti yang termasuk elektron valensi dari oksigen itu ada 2s2, 2p4. Nah, sekarang dia berada di golongan berapa? Tinggal kita jumlahkan berapa elektronnya. 2 ditambah 4 ada 6, berarti termasuk di golongan 6A. Kemudian periodenya, kita lihat jumlah kulitnya ada 2. Jadi, unsur oksigen itu terletak di golongan 6A periode kedua. Sekarang kita cek nih di sistem periodiknya oksigen. Nah, ini dia ya. Oksigen ada di golongan 6A periode kedua. Udah benar ya jawaban kita? Kita lanjut nih ke soal terakhir nih, ada mangan. Oke, mangan. Silakan Ibu Indah, mangan. Soal berikutnya ada mangan dengan nomor atom 25. Setelah kita buatkan konfigurasinya, kita dapatkan bahwa elektron valensi mangan yaitu 4s2 3d5. Nah, di sini mangan memiliki subkulit D yang menunjukkan bahwa unsur ini terletak pada golongan transisi atau golongan B. Nah, penentuan golongannya kita bisa jumlahkan elektron valensinya 2 ditambah 5 sama dengan 7, berarti didapatkan mangan terletak pada golongan 7B. Untuk periodenya kita lihat pada kulit terbesar, ada 4. Jadi unsur mangan terletak pada golongan 7B periode 4. Nah, kita coba cek di sistem periodik unsur. Mangan di golongan 7B periode 1, 2, 3, 4. Berarti sudah benar ya? Alhamdulillah, materi sistem periodik kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari anak-anak Ibu semua. Bila ada hal-hal yang belum paham dengan video tadi, silakan ditanyakan nanti pada sesi tanya jawab di Google Meet. Ibu, Bu Indah dan Bu Yauna mohon diri. Minta maaf bila ada suara yang kurang jelas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.